Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan di News from the Future di Revival Fire City YouTube channel. Saudara, hari ini kita akan membagikan beberapa penglihatan yang harus kita waspadai, yang harus kita doakan, dan juga yang harus kita terima dengan iman. Ada beberapa penglihatan yang berupa kewaspadaan, ada juga penglihatan yang berupa janji Tuhan yang harus kita terima dengan iman. Amin saudara. Kalau saudara sudah siap untuk mendengarkan penglihatan ini, mendengarkan pesan Tuhan ini, mari semua katakan amin. Saudara, yang pertama, hati-hati. Karena iblis sedang memberikan jebakan, iblis sedang mau menyerang anak-anak Tuhan dengan belalang-belalang pelahap. Dan belalang ini penglihatan ketika kami berdoa, kami melihat banyak belalang itu yang keluar dari lautan. Dari lautan keluar belalang yang artinya ada belalang yang berusaha menghancurkan keuangan anak-anak Tuhan, belalang yang berusaha menghancurkan kesehatan anak-anak Tuhan. Dan juga belalang ini yang mau menghancurkan rumah tangga dan keluarga daripada anak-anak Tuhan. Kenapa belalang ini bisa keluar banyak sekali dari laut? Karena Tuhan katakan semakin dosa bertambah banyak, semakin banyak ketidaktaatan di gereja Tuhan, semakin banyak orang yang tidak mengikuti firman Tuhan, perlindungan itu semakin hari semakin hilang. Semakin dosa bertambah banyak, tembok perlindungan itu dicabut. Sehingga banyak belalang yang akhirnya masuk ke dalam keluarga anak-anak Tuhan. Dan dia membuat kemiskinan, membuat sakit penyakit, membuat perpecahan daripada sengatnya. Kita kebas semua di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kabar baiknya saudara, untuk yang betul-betul melekat dengan Tuhan, untuk yang benar-benar percaya dan dia tidak mau mengikuti godaan dunia, yang tidak mau mengikuti dosa-dosa yang sedang dunia tawarkan, mereka akan diberi perlindungan oleh Tuhan. Ingat kisah bangsa Israel di tanah Mesir ketika satu Mesir mendapat tulah belalang. Tapi bangsa Israel dikhususkan mereka ada di tanah Goshen. Hari-hari ini Tuhan bilang, ayo semakin melekat dengan firman Tuhan. Jangan mau kompromi, jangan ikuti arus dunia. Tuhan sedang memberikan tembok yang itu berisi dengan angin barat. Tembok angin barat yang dia akan mengebaskan semua belalang pelahap. Belalang yang mau menghancurkan, belalang-belalang yang mengerikan. Saudara, ketika kita melekat sama Tuhan, ketika kita melekat dengan cinta, kita melekat dengan keintiman, maka tembok itu semakin tebal. Tembok perlindungan itu semakin tebal. Mari kita sama-sama dengan iman deklarasikan angin barat. Itu menjadi tembok buat kita, keluarga kita, gereja, pelayanan, pekerjaan kita. Mari kita lakukan tindakan iman kita. Kita deklarasikan setiap hari Keluaran 10 ayat 19. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkan ke dalam laut Teberau, dan tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Hari-hari ini dengan iman kita perkatakan musuh boleh menyerang dengan belalang, tapi dengan iman kita kebaskan itu semua dengan angin barat, dengan perlindungan daripada Tuhan Yesus, sehingga semua belalang itu tercampakkan ke dalam laut Teberau. Amin saudara. Yang kedua, ada sebuah penglihatan itu bejana tanah liat yang hancur. Dan dari bejana tanah liat yang hancur itu muncul cahaya terang keluar. Artinya apa saudara? Engkau dan saya, kita adalah bejana tanah liat yang hancur. Orang-orang yang broken, orang-orang diproses, dipulihkan, orang-orang yang mengalami kehancuran. Justru di situ Tuhan sedang membawa terangnya terbit atas setiap hidup kita. Tuhan katakan dari bejana yang hancur itu muncul karunia-karunia supranatural yang tersembunyi, yang selama berabad-abad akan Tuhan munculkan. Hari-hari ini di new season, di musim yang baru ini akan banyak karunia supranatural yang dulu belum pernah ada, yang akan Tuhan munculkan hari-hari ini. Ini hari-hari ini Tuhan akan menunjukkan kuasa yang maha dahsyat yang akan membungkam mulut-mulut orang-orang yang ateis, orang-orang yang gak percaya Tuhan, orang-orang yang hanya pakai logika. Mereka akan dibungkam karena ada suatu kegerakan supranatural yang luar biasa. Ada karunia kesembuhan melalui mimpi, ada creative miracle, kesembuhan yang ajaib. Ada kita benar-benar masuk dimensi supernatural, trance in the spirit. Kita masuk ke dalam angelic realm, ke dalam spirit, dunia spirit yang lebih lagi bersama Tuhan. Ini adalah karunia-karunia yang baru. Dan hari-hari ini kita akan lihat banyak film, banyak tontonan, banyak acara-acara yang akan sangat-sangat supranatural. Hari ini supranatural akan sangat menjadi luar biasa. Oleh karena itu gereja Tuhan kau harus bersiap. Karena supernatural, karena prophetic itu adalah milik kita, milik anak-anak Tuhan. Yang ketiga, ada penglihatan bahwa bangsa-bangsa sedang berteriak akan revival. Kegelapan sedang meliputi bangsa-bangsa. Krisis, resesi.
sakit penyakit itu sedang meliputi bangsa-bangsa. Tapi di waktu yang sama, di dalam roh setiap bangsa-bangsa, di setiap umatnya di bangsa-bangsa sedang menjerit dan berseru akan revival. Tuh saudara, perhatikan dalam musim-musim ke depan akan banyak kegerakan doa, di mana itu adalah kegerakan yang mengerang, kegerakan doa sakit bersalin, kegerakan di mana anak-anak itu akan cry out. The spirit of crying out, the spirit of cry out akan banyak bangkit di gereja-gereja, akan banyak bangkit di bangsa-bangsa. Karena Tuhan katakan dengan jelas, God will arise the crying army in all nations. Tuhan sedang bangkitkan pasukan yang berseru, yang meratap, yang menjerit, yang mengerang buat revival atas bangsa-bangsa. Dan kita akan lihat dalam 1 dekade ke depan, dalam 10 tahun ke depan, revival yang maha dahsyat, yang maha besar akan terjadi. Karena itu persiapkan hari-hari ini masuk dalam kegerakan doa yang mengerang. Ingat saudara, ketika bangsa Israel udah gak tahan sama perbudakan, dia mengerang sama Tuhan. Selama berabad-abad dia mengalami perbudakan oleh Mesir, mereka mengerang. Dan Tuhan mendengar rakanya, dan Tuhan mengirimkan Musa dan Harun menjadi pembebas bangsa Israel. Hari-hari ini mari kita mengerang, kita menjerit, kita berseru kepada Tuhan, menantikan lawatan, menantikan revival. Amin saudara. Penglihatan yang keempat, kami melihat bahwa ada malaikat membawa memo, membawa tulisan yang berasal daripada surga, dan di mana memo itu berisi daripada address of wealth, di mana memo itu berisi alamat-alamat kelimpahan. Hari-hari Tuhan katakan angels will give us the memo of address of hidden wealth. Hari-hari Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasia di mana ada harta kekayaan yang tersembunyi, di mana ada kelimpahan yang tersembunyi. Contohnya bagaimana? Ketika engkau bingung, kau mau mendapatkan biaya mungkin untuk sekolahmu, biaya untuk anak-anakmu, kau mendapatkan biaya untuk kehidupanmu, kau bingung harus seperti apa. Hari-hari ini dengan cara yang supernatural, Tuhan akan memberikan aha moment. Tuhan akan tunjukkan bagaimana caranya. Tuhan akan kirimkan koneksi-koneksi yang kau nggak masuk akal dalam dirimu, yang kau nggak bayangkan sebelumnya. Bahkan Tuhan akan tunjukkan tempat-tempat di mana itu akan menjadi sumber kelimpahan untuk memberkati anak-anak Tuhan. Dan ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita akan memberkati banyak orang. Ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita akan memperluas kerajaan surga bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo nantikan dan harapkan ada kunjungan-kunjungan malaikat yang akan memberikan kabar-kabar tentang kelimpahan buat setiap kita. Amin. Yang kelima, kami melihat bahwa nabi-nabi daripada zaman dahulu, baik dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan orang-orang dengan karunia kenabian, karunia kerasulan, mereka-mereka yang terdahulu, yang sudah terlebih dahulu berpulang kepada Bapa, mereka memberi seperti awan kesaksian, tapi ada legacy, ada warisan, di mana mereka seperti melemparkan sendal, mereka melemparkan sepatu, mereka melemparkan perjalanan buat setiap kita. Artinya apa saudara? Ini tanda profetik bahwa kita akan menapaki, we will step into the journey of the prophet. Kita akan mulai menapaki di perjalanan para nabi-nabi. Artinya apa? Sign and wonder menjadi hal yang biasa. Mujizat menjadi hal yang biasa. Karena apa? Karena kita adalah manusia-manusia supernatural. Karena kita memiliki karunia kenabian yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan kita akan melanjutkan setiap karya para nabi-nabi di zaman terdahulu. Kita akan melanjutkan karya daripada Nabi Daniel. Kita akan melanjutkan karya daripada Nabi Elia. Kita akan melanjutkan daripada setiap jenderal-jenderal Tuhan yang ada di masa lalu. Dan kita akan lanjutkan because this is the last and the greatest revival. Kita akan mulai masuk dalam agenda Tuhan karena Tuhan katakan 5783 di tahun Pegimel, God will rise up the army of the prophet. This is the time God will arise the army of the eagles. Ini waktunya Tuhan bangkitkan kegerakan kenabian yang luar biasa. Akan bangkit raja wali Tuhan. Akan bangkit orang-orang yang akan membawa suara masa depan. Akan bangkit orang-orang yang akan membawa kelimpahan, membawa kesembuhan, membawa revival, membawa kelepasan di bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya? Kalau engkau yang percaya, kau akan menerimanya. Kita akan masuk dalam dimensi yang luar biasa karena ada perjalanan yang baru, karena ada anointing of the prophet, ada pengurapan daripada nabi-nabi yang sedang Tuhan kirimkan buat setiap kita. Amin saudara.
Amin. Mari terus berjaga-jaga, melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kebenaran dan kerajaannya, maka semua ditambahkan buat setiap kita. Ada amin, saudara? Akhir kata, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus kami meteraikan semua penglihatan, kami meteraikan semua janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam setiap hidup kami. Yang dari Tuhan kami terima, yang daripada si jahat kami kebaskan, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami dan keluarga kami memasuki musim yang dahsyat, yang luar biasa. Akhir kata, saya Rara Siahaan, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.